Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali melanjutkan bab toharah yang kemarin kita sudah bahas tentang wudhu ya sekarang. Bagaimana definisinya, tata cara, hal-hal yang membatalkan, termasuk diantaranya hal-hal yang disunahkan dan berdoa di dalam proses ketika kita sudah selesai wudhu. Baik, untuk yang pertama kita melihat ya definisi dari wudhu itu lebih kepada keindahan, ya husn, ya ataupun nadhafah yakni bersih. Ya. Ketika kemudian kita bisa melihat demikian, maka istilah dari wudhu itu lebih kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan air saat kita bersuci dan mensucikan di anggota tubuh ya, dari mulai wajah, tangan ya, lalu kepala, di sini ada rambut, lalu ada kaki. Nah, tentu perintah wudhu ini didasarkan kepada ayat yang diturunkan oleh Allah di Al-Maidah ya, di surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Jadi sangat jelas kita ini ketika akan sholat maka dianjurkan untuk membasuh ya muka, tangan ya, ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, rambut, lalu arjulakum ilal ka'bain. Termasuk juga kewajiban membasuh kedua kaki. Dengan demikian kita bisa melihat betapa Rasulullah SAW juga meneguhkan kepada kita di dalam salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa la yaqbalullah sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Jadi kalau kita sholat tapi kemudian hadas dan tidak berwudu, maka tidak sah sholatnya. Nah, menjadi keabsahan ya dalam kita menjalankan sholat itu adalah wudu. Malayatimul wajib ila bih fa wajibun. Wudu itu asalnya tidak wajib, tapi karena sholat tidak bisa sah tanpa adanya wudu, maka wudu menjadi wajib. Nah, bagaimana lalu rukun dari wudu itu? Pertama niat, lalu membasuh muka, membasuh kedua tangan ya sampai kedua siku di sini ya, lalu mengusap sebagian ba'dur sya'ri ya, rambut ya, lalu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki ya, itu yang disunahkan. Lalu tertib ya, tertib dan berurutan. Lalu bagaimana kemudian kita bisa melihat lagi pada kerangka sunnahnya. Sunnah dari wudhu itu pertama adalah membaca basmalah. Nawaitul wudhu ali robih lahadasil azghari fardulillahi ta'ala ya, tentu kita awali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu membasuh kedua belah tangan ya, telapak tangan sampai pergelangan. Jadi sini ya, tentu membasuh telapak tangan, lalu pergelangan di sini, nanti termasuk sampai di sini ini kesunahan ya, berkumur ya, memasukkan air ke dalam hidung ya, intisyar dan intisyak ya, dalam hidung ataupun dalam mulut ya, menyapu seluruhnya. Kullu rash ya, kullu sya'rin, ini sya'runnya semuanya dibasuh dari belakang sampai ke depan, lalu menyapunya ini ya, membasuh kedua hidung kita, itu termasuk juga bagian dari kesunahan. Lalu ketika kemudian kita mencoba untuk melanjutkan ini ya, termasuk diantaranya adalah menyela-nyela antara jemari ya di dalam proses kita membasuh tangan ini, lalu menyela-nyela jenggot bagi yang punya jenggot, lalu menyempurnakan wudhu dengan membasuh ya anggota tubuh yang lebih bersih, tentu dengan cara juga bersifat bagi yang mampu dan tidak bercakap-cakap. Jadi wudhu itu memang disunahkan untuk tidak bicara saat kita berwudhu, dari memulai membasuh muka sampai kemudian membasuh kaki, dan dilanjutkan dengan kita berdoa setelah berwudhu. Nah, tentu ini bagian dari bagaimana lalu kita bisa menjalankan ya wudhu itu dengan sempurna dengan cara tetap menjaga yang sunnah. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana lalu tata cara ketika kita berwudhu?
Hal yang pertama adalah niat dengan baik dalam kolbu, kita bersuci, menghilangkan najis, lalu membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan 3 kali gitu ya, lalu berkumur sebanyak 3 kali sebagaimana kebiasaan kita. Tapi penting juga nih untuk kita evaluasi di dalam proses kita berwudu. Allahumma ja'al hadzal ma'a tahuran. Ada doanya di situ. Allahumma bayyit wajhi fi yaumil tabyadul wujuh ya. Ketika kita membasuh muka ya, Allahumma ati kita biyamini, berikanlah tangan ini nanti menerima tangan yang kanan ketika menerima buku laporan di yaumul hisab ya. Terus itu sampai kemudian kaki kita juga dibasuh itu dengan balutan doa, sehingga ketika lalu kita menyapu seluruh kepala, misalnya 2 telinga ya sampai kedua kaki, bagian-bagian itu etika di dalam kita berwudu karena sedang proses kita berikhtiar mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wudu. Nah, teman-teman sekalian, apa lalu yang membatalkan wudu? Ada beberapa hal ya, tentu diantaranya yang masyhur kita kenal ya, keluar angin ya, kentut begitu, itu pasti batal ya. Ada apalagi misalnya darah ya, keluar darah dan muntah dan lain-lainnya, lalu ketempelan hal-hal yang tidak baik ketika wudhu, atau kemudian mengeluarkan darah atau muntah, itu juga bisa membatalkan saat kita berwudhu. Tidur terlelap ya dalam keadaan tidak sadar dengan tanpa kemudian posisi yang duduk yang tidak membatalkan, yaitu posisi yang duduk yang tidak membuat gesernya ya tempat dudukan kita, lalu hilang akal karena mabuk, pingsan, gila, itu semua juga membatalkan wudhu. Tentu menjadikan proses diri tersentuhnya alat kemaluan ataupun dubur itu juga membatalkan wudhu, termasuk bersentuhan kulit. Menurut Imam Syafi'i ini tentu lawan jenis ya, yang bukan muhrimnya juga membatalkan wudhu. Bagaimana dengan muhrimnya yang tidak ada masalah, adik kandungnya ya, atau ibunya, ibu mertua dan lainnya yang kemudian dalam kategori muhrim, itu tidak membatalkan wudhu. Tentu berbeda nanti dalam konteks kita berhaji, ada talfiqul hukum, talfiqul madzahib, kita berpindah madhab karena kemudian tidak mudah di dalam proses haji umroh kita di sana memakai madhab Imam Syafi'i untuk menjaga kita punya wudhu. Nah, ketika lalu kita sudah selesai membasuh semuanya dengan sempurna dengan air yang suci, menghadap ke barat ya, kita disunahkan setelah berwudhu dengan berdoa. Doa yang masyhur kita seringkali jalankan setiap harinya itu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, kami bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah semata yang tidak ada sekutu, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma ja'alni, jadikan kami ya Rabb minat tawabin, termasuk golongan orang yang bertaubat, termasuk wa ja'alni minal mutatahhirin, kami menjadi golongan orang-orang yang bersuci. Dengan demikian maka teman-teman sekalian, ketika kita menjadikan ya diri ini selalu berwudu, termasuk adalah dawamul wudu di dalam keseharian, insya Allah itu bagian dari kita takarub kepada Allah. Batal wudu. Dan ini salah satunya ya, kita berikan advice, motivasi kepada teman-teman semuanya, baik jamaah ataupun para mahasiswa semuanya, jagalah wudhu. Begitu batal wudhu, wudhu lagi dalam kerangka kita hidup ini berjalan dalam kondisi wudhu. Termasuk ketika kita akan misalnya tidur, maka berwudhulah, karena dengan berwudhu itu lalu kita mendapatkan kesucian diri dan lebih dicintai oleh Allah, karena sejak awal tadi kita sudah sebutkan bahwa innallaha yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci diri. Termasuk wudhu adalah cara yang paling mudah, indah dan murah ya, yang diajarkan oleh syariah. Mudah-mudahan diberikan segala hajah terpenuhi indah di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.